Shalom. Tema kita kali ini dalam pembinaan iman tentang tahta pengadilan Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Nah, kita melihat di sini bahwa ada istilah tahta pengadilan Kristus. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam ayat ini, perlu kita pahami tentang pengadilan. Pengadilan di dalam pengadilan Kristus. Ada 5 pengadilan yang akan datang, yang akan terjadi. Pertama, tahta pengadilan Kristus yang kita baca tadi. Pengadilan ini untuk mengadili pekerjaan orang-orang percaya. Yang kedua, pengadilan Israel, di mana yang dikumpulkan kembali yaitu bangsa Israel. Pengadilan ini akan mengadili orang-orang Yahudi karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan penolakan mereka kepada Kristus. Yang ketiga, pengadilan bangsa-bangsa. Di akhir masa pergolakan, setelah Israel sudah diadili, bangsa-bangsa di dunia akan diadili oleh Tuhan Yesus dan gerejanya. Lalu yang keempat, pengadilan para malaikat yang jatuh. Ini pengadilan terakhir atas setan dan para malaikat yang jatuh yang akan diadili bersama. Yang kelima, pengadilan orang tidak percaya. Pengadilan ini disebut pengadilan tata putih. Setelah membuang setan ke neraka, orang mati yang tidak di dalam Kristus akan dibangkitkan kembali untuk menerima putusan akhir hukumannya. Tidak ada orang percaya yang akan diadili di saat itu, karena ini hanya diperuntukkan bagi semua yang menolak Tuhan Yesus semasa di dunia. Nah, saudara, perhatikan kembali ayat yang sudah kita baca, 2 Korintus 5 ayat 10. Ungkapan, sebab kita semua harus menghadap. Perhatikan, sebab kita semua harus menghadap. Nah, saudara, perhatikan kata sebab. Nah, kata sebab ini menjelaskan alasan mengapa Rasul Paulus berusaha untuk berkenan di hadapan Allah. Karena dia punya keyakinan akan diadili oleh Tuhan Yesus. Bisa kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Lalu kita perhatikan kata kita. Nah, kata kita di sini merujuk kepada setiap orang percaya, setiap orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu kemudian kata menghadap. Nah, kata menghadap dari kata Yunani, kata panero, yang memiliki arti dinyatakan, disingkapkan secara terbuka. Ini berarti tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Kristus yang menjadi hakim. Nah, saudara, perhatikan ungkapan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini adalah sebuah prinsip universal bahwa manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Nah, perhatikan kata baik dalam ayat ini diambil dari kata Yunani agathos yang berarti berguna, cocok. Ini berarti ada orang-orang Kristen yang tidak berguna. Sebab ayat ini menjelaskan demikian. Ini sebuah peringatan dan tantangan untuk memperbaiki diri kita sebagai orang-orang percaya. Jangan puas karena KTP kita sudah Kristen. Jangan puas karena kita sudah ke gereja. Kita perlu berbenah. Lalu kemudian kata jahat dalam ayat ini menggunakan kata polos yang berarti buruk dalam arti tidak berguna. Jadi kata jahat di sini tidak menggunakan kata Yunani kakos yang berarti jahat atau bejat moral, melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, saudara, perhatikan pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Nah, perhatikan kata ditolak situ bukan berarti kehilangan keselamatannya.
atau masuk neraka. Kata ditolak dari kata Yunani, dari kata adokimos, yang berarti yang tidak tahan uji, berarti yang tidak memenuhi syarat atau buruk, yang tidak berguna. Nah, saudara, untuk memperhatikan hal ini perlu penjelasan beberapa ayat yang lain. Dan mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Lukisan gedung digunakan dalam ayat ini untuk menyatakan prinsip-prinsip penilaian di dalam pengadilan itu. Kita lihat yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan demikian, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dari hati kita melihat fondasi bangunan itu adalah Yesus Kristus, penyelamat orang-orang beriman. Jadi mereka kemudian membangun di atas fondasi itu. Jadi dasarnya Yesus, lalu kita bangun. Nah, lalu yang kedua, 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, saudara, kita melihat di sini pengujian diadakan dengan api yang akhirnya membuktikan corak pekerjaan setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang perbuatannya dan pekerjaannya hangus dimakan api, pastilah kehilangan upah, mahkota atau pahala. Jadi bukan kehilangan keselamatan. Jadi mereka yang perbuatannya tetap akan menerima pahala. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Namun mereka itu sendiri sebagai anak-anak Tuhan akan selamat, saudara. Ketahanan ujian inilah yang akan menentukan upah seorang pelayan. Ya, tetapi bukan keselamatannya. Sebagai penegasan di sini, saudara, bahwa Paulus juga menyatakan bahwa jemaat setempat di Korintus adalah bait Allah. Dan Allah akan membinasakan orang yang membinasakan baitnya. Dalam 1 Korintus 3, 16-17. Keprihatinan Paulus adalah jemaat lokal harus dibangun konsisten dengan dasarnya yang adalah Kristus. Kehidupan jemaat harus rohani, yaitu berbeda radikal dengan dunia ini. Perselisihan dan arogansi adalah tanda dari hikmat duniawi. Tanda bahwa kontribusi Kristen kepada bangunan kehidupan jemaat tidak tahan uji. Bahkan kekeraskepalaan untuk terus hidup duniawi dapat bermuara pada penghakiman karena meniadakan fungsi jemaat sebagai bait Allah, menghadirkan kesaksian roh akan kasih karunia Allah bagi sekitar. Perhatikan ungkapan ia akan menderita kerugian. Nah, rugi karena tidak memperoleh upah atau pahala, bukan kehilangan keselamatan. Tidak ada perbedaan di kalangan domba-domba Kristus. Mungkin ada perbedaan di kalangan hamba-hambanya. Bandingkan dalam Lukas 19 ayat 17. Jadi kata ia sendiri itu bersifat menekankan, membedakan orang dengan pekerjaannya dan dengan tepat mempertegas keamanannya. Kata dari dalam api lebih tepat lagi melalui api. Pengertiannya ialah seseorang yang lari menerobos api menuju tempat aman ketika bangunan mulai runtuh. Kata depannya mengacu kepada suatu tempat. Lalu 1 Korintus 3 ayat 12 dikatakan, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, saudara, karena itulah pembangunan haruslah dengan bahan atau materi yang terbaik seperti emas, perak, dan batu permata, yaitu kualitasnya tinggi, artinya dibungkus kemuliaan Allah, dan kuantitasnya pun baik, perluasan kemuliaan itu, dan hal-hal yang bernilai di mata Allah. Janganlah kiranya materi yang digunakan ialah kayu, rumput kering, atau jerami, yaitu hal-hal yang tidak berguna, yang mudah terbakar oleh api.
Jadi perbuatan Kristen haruslah ditinjau dari segi keabadiannya, kekekalannya. Jadi jangan hanya fokus kepada kekinian yang sekarang, lihat ke depan. Satu ayat lagi sebagai penutup, Roma 14 ayat 10-12. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, dari nats yang kita baca ini, Paulus memberikan lukisan pengabdian yang dinyatakan sebagai pertanggung jawab kepada Allah. Tidak perlu menghakimi orang lain karena daftar nilainya gagal atau F, atau bahkan nilainya D atau pas-pasan saja. Jadi kita perlu menjaga nilai rapot kita. Tidak usah menghakimi orang lain, lihatlah diri kita. Nah saudara, tata pengadilan Kristus tidak menentukan keselamatan. Karena keselamatan ditentukan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Kita tidak boleh menganggap tata pengadilan Kristus sebagai momen Allah menghakimi dosa-dosa kita, tetapi sebagai momen di mana Allah memberikan upah kepada kita. Saudara, tata pengadilan Kristus bukanlah pengadilan untuk menghukum orang percaya, tetapi untuk memberikan upah dan mengungkap segala perbuatan yang kita lakukan. Alkitab mengatakan bahwa semua orang percaya akan menghadapi pengadilan Kristus tanpa kecuali, saudara. Nah, yang menjadi hakim di sini tentu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pengadilan ini adalah hal yang serius, karena ini akan mengungkapkan apakah yang selama ini kita lakukan di dalam dunia ini memiliki nilai yang kekal, ataukah semuanya itu sia-sia belaka. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengerti bahwa tujuan hidup kita sebagai orang Kristen bukan hanya di dunia ini. Tidak ada manusia siapapun dia yang dapat hidup kekal. Semua pada akhirnya akan mati. Oleh sebab itu, bagi kita umat Tuhan, waktu hidup yang singkat ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu hidup dalam kebenaran Tuhan, sambil kita menanti untuk memperoleh apa yang patut kita terima. Bagi manusia yang penting bukannya berapa lama dia hidup, tapi bagaimana dia akan atau menjalani hidup yang sementara ini. Tugas kita selama masih hidup di dunia yang sementara ini jelas dalam 2 Korintus 5 ayat 9 mengatakan, tetaplah memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun jalan hidup ini tidak selalu berbicara tentang keindahan, tidak selalu mulus. Nah saudara, Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Inilah yang menjadi harapan kita dari Tuhan sebagai anaknya yang setia dan hamba-hambanya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita menjalani kehidupan dalam keputusasaan dan kesia-siaan. Semua kita sedang bergerak cepat menuju kepada kekekalan. Tuhan tahu isi hati kita, Dia tahu motivasi kita di dalam pekerjaan atau kegiatan-kegiatan kita saat ini. Sebab itu, marilah kita atur cara hidup yang berkenan kepada Tuhan sebelum kita menghadap tata pengadilan Kristus. Kita berdoa agar kita terus bertumbuh dan berfungsi serta hidup tahan uji sebagai representasi Allah di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menggarami dunia dan menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.